Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Suaranya bagus semua, ibu-ibu, Fataya, sahabat Fataya dan muslimat Ajung. Semoga kita semua yang ada di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Setelah lunas hutangnya banyak rezekinya. Amin. Umrah dan naik haji, amin, Allahumma amin. Ada yang belum punya jodoh? Kayaknya ada yang belum nikah. Dan yang belum punya jodoh, moga-moga pada waktunya mendapatkan jodoh yang soleh, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua MWC Ajung, Dr. Mahfud, yang terhormat Ibu Ketua Anak Cabang Ajung dan jajarannya, yang saya hormati, yang saya sayangi, Ibu Ketua Fatayat PC, Fatayat NU, Ibu Rahma Saidah, dan segenap jajarannya yang saya sangat sayangi, ibu-ibu yang ada di sini, sahabat-sahabat Fatayat dan ibu-ibu muslimat Ajung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat, melaksanakan kegiatan sehari-hari penuh dengan keberkahan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah SAW yang benar-benar menjadi umat, sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman nanti. Amin, Allahumma amin. Bu, panas ya Bu? Sudah dapat berkat Bu? Dan alhamdulillah. Nah, yang belum dapat berkat nanti minta ke panitia ya Bu. Bisa dilanjutkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat-sahabat, ibu-ibu, Al-Quran surat Ali Imran ayat 31 mengatakan bahwa Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Fattabi'uni,
ikutilah aku, cintai aku. Kalau sudah mencintai Rasulullah, berarti mengikuti semua ajaran Rasulullah dan menghindar dari segala larangannya. Bu, cinta bangga ke Nabi Muhammad? Cinta. Kalau cinta, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikutilah aku. Kita yakin, saya yakin, ibu-ibu yang ada di sini semua niat Bismillah. Saya niat tidak kubro, saya mencintai Rasulullah. Oh, alhamdulillah, ibu-ibu yang di sini semua cinta pada Nabi Muhammad. Ketika kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memaafkan dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, ibu sudah ittiba kepada Rasulullah SAW, datang ke sini menyatakan cinta kepada Rasulullah. Mulai tadi sholawatan, menjunjung nama Rasulullah, mengharap syafaat Rasulullah. Ada lagi ya, saya mau cerita tentang kehidupan Rasulullah di keluarganya. Langsung saja saya bacakan artinya. Di hadis Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW meminum bekas minuman Siti Aisyah. Siapa Bu Siti Aisyah, Bu? Istri Rasulullah. Putrinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, mantap. Pokoknya ibu-ibu Ajeng ini hafal dengan silsilah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Aisyah meminum di gelas, di tempat wadah, kalau gelas itu mungkin terlalu lebar ya, kalau gelas. Kita bayangkan ini apa namanya, botol. Di botol minum bekas minuman Siti Aisyah kembali diminum oleh Rasulullah. Pas di bibir Aisyah, Siti Aisyah meminum. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapaknya apa sudah melakukan itu? Belum. Kalau belum lakukan, dah, ayo bah, kita tiba kepada Rasulullah. Dalam hadis itu tidak dikatakan umur Rasulullah itu muda loh. Umur Rasulullah itu meskipun menikahnya sudah lama, juga melakukan minum bekas bibir Sayyidatina Aisyah. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah, ada siapa Rasulullah? Rebahan di pangkuanku, fi hijri, katanya Siti Aisyah. Rebahan, sering berebah di pangkuan Siti Aisyah. Setelah berebah di pangkuan Siti Aisyah, tidur-tiduran di pangkuan Siti Aisyah, setelah itu membaca Fayaqra'ul Qur'an. Siti Aisyah duduk, Rasulullah istirahat di pangkuan Sayyidatina Aisyah, terus membaca Al-Qur'an. Besok pulang dari sini, ayo bah, tidur di pangkuan bah, jangan malu bah. Rasulullah itu loh seperti itu. Ayo bah, jangan malu. Yang di dalam mungkin bapak-bapak mendengar deh.
langsung dipraktekkan bapak-bapak, nggak usah minta ke ibunya, tarik ibunya, duduk di kursi, langsung tidur dah sambil membaca Al-Quran. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mandi satu tempat dengan Sayyidatina Aisyah. Masya Allah. Saya yakin di sini ibu-ibu sering mandi satu kamar mandi dengan suami. Mantun apa dereng? Mantun. Mantun diterus dereng. Ayo bah, fattabi'uni, katanya Nabi Muhammad, fattabi'uni, ayo ikutilah aku. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga Allah mencintai kita. Kalau Allah dan Nabi Muhammad mencintai kita, apa hasilnya nanti di akhirat nanti? Diceritakan di sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW kumpul duduk dengan para sahabat. Di sana ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian semua siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah? Para sahabat terdiam. Ada salah satu sahabat berkata, malaikat, wahai Rasul, malaikatlah yang mulia di sisi Allah. Jawab Nabi, ya, malaikat mulia di sisi Allah. Tentulah malaikat mulia, karena malaikat selalu berzikir, bertasbih, dan selalu beribadah kepada Allah. Pastilah malaikat mulia di sisi Allah. Tapi bukan itu maksudku. Terdiam, para sahabat terdiam, sehingga ada salah satu sahabat berkata, para nabi, wahai Rasul, para nabilah yang mulia di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW memandang wajah sahabatnya sambil tersenyum. Para nabi adalah utusan Allah di muka bumi ini. Pastilah para nabi mulia di sisi Allah. Ada lagi, wahai sahabatku, yang hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Para sahabat saling bertanya, sehingga ada satu sahabat berkata, kami, wahai Rasul, kamilah yang mulia itu, wahai Rasul. Kamilah sahabatmu yang mulia di sisi itu, wahai Rasulullah. Rasulullah memandang satu persatu sahabatnya. Menjawab Rasulullah, wahai sahabatku, wahai saudaraku, kalian semua mulia, pasti mulia di sisi Allah. Kalian ada untukku, kalian selalu mendukungku. Mana mungkin kalian semua tidak mulia di sisi Allah? Akan tetapi semua terdiam. Para sahabat tidak bisa mengatakan apa-apa. Rasulullah menundukkan kepala, menangis terseduh-seduh, menundukkan kepala, sehingga ada salah satu sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Wahai Nabi, kenapa engkau menangis? Rasulullah mengangkat wajahnya sehingga terlihat jelas air mata berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Wahai sahabatku, tahukah kalian semua siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?
Mereka adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah aku wafat nanti. Mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Dan mereka tidak pernah berkumpul denganku seperti kalian semua. Akan tetapi mereka sangat merindukanku, sangat mencintaiku. Dan pada hari ini, wahai sahabatku, saksikanlah, aku pun rindu pada mereka. Mereka adalah umatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjadi umat, sehingga kita bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mencintainya Rasulullah kepada umatnya, sehingga pada suatu hari 12 Rabiul Awal, malaikat Israel turun dari langit, mengetok ke pintu rumah Rasulullah. Ketok, Assalamualaikum ya Habibullah. Siti Fatimah membukakan pintu. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Rasulullah sedang sakit. Rasulullah tidak bisa menemui kamu. Kembali lagi sampai 3 kali, terdengarlah suara salam malaikat Israel di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu wahai Fatimah? Seorang hamba Allah. Wahai Abi, tahukah kamu wahai Fatimah, anakku, itu adalah malaikat Israel. Suruh malaikat Israel masuk. Suruh masuk. Di dalam, Nabi Muhammad bertanya, wahai Israel, engkau kesini apakah engkau berziarah kepadaku dan ingin mencabut nyawaku? Malaikat Israel menjawab, wahai Rasulullah, saya kesini ingin berziarah ke jenengan, ingin sowan ke jenengan, dan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil nyawa jenengan. Kalau jenengan mau, tapi kalau tidak mau, saya akan pulang. Loh kan, Rasulullah ditawari. Kalau ibu-ibu ditawari, gimana jawabnya? Jangan dulu wahai malaikat, saya belum sholat, saya belum tahajud, saya masih keteteran Al-Qurannya. Pasti seperti itu. Bukan hanya jenengan, saya pun lari ke masjid atau sujud, bilang ke malaikat, malaikat nanti kalau saya sudah sujud baru ya diambil ke malaikat, boleh gitu ya kalau kita semua. Tapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah engkau sudah tahu kalau ajalku sudah dekat? Malaikat Jibril hanya tersenyum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang Allah siapkan untukku ketika aku kembali kepada Allah? Pintu 7 langit telah dibuka, wahai kekasih Allah. Para malaikat pun berjajar di pintu langit untuk
untuk menerima arwahmu, wahai kekasih Allah. Apalagi wahai Jibril, apalagi yang Allah telah persiapkan untukku dan umatku. Kalau untukmu wahai Rasul, pintu surga telah dibuka semua, buah-buahan semua keluar dari batangnya, dan bunga-bunga bermekaran, air pun mengalir di semua surga, dan bidadari semua menyambutmu wahai kekasih Allah. Tanya lagi, apalagi wahai Jibril, untuk saya dan umat saya wahai Jibril. Yang ditanyakan umatnya. Apa yang Allah janjikan umatku ketika aku sudah meninggal wahai Jibril? Umatmu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah keselamatan, dan umatmu wahai Nabi yang pertama yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah dijanjikan keselamatan dan masuk surga, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, cabutlah nyawaku, aku sudah siap, aku sudah lega, besok saya bisa bertemu dengan umatku. Bekerjalah malaikat Jibril, malaikat Israel mencabut nyawa. Ketika dengan semua tahu Nabi Muhammad adalah orang yang sabar, orang yang tidak pernah mengeluh dari semua penyakit dan semua keadaan. Akan tetapi ketika menghadapi sakaratul maut, begitu dahsyatnya sakitnya sakaratul maut, sehingga Rasulullah SAW keluar di bibir yang sangat mulia ini, apa ini wahai Israel? Mahadha Israel, mahadha Israel. Apa ini wahai Israel? Kata malaikat Israel menjawab, ini adalah sakaratul maut wahai kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya, la ilaha illallah, inna lil maut nasakarat, inna lil maut nasakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada sakit, sakitnya sakaratul maut. Allahumma khafif alayya sakaratul maut. Berdoalah Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ringankanlah sakitnya sakaratul mautku wahai Allah. Malaikat Israel menjawab, wahai Rasul, wahai kekasih Allah, ini adalah 70 kali lebih ringan daripada manusia yang lainnya. Rasulullah menjawab, apa? 70 kali? Wahai Israel, iya Rasulullah. Sakitnya orang biasa dikalikan 70 kali dari sakitnya ini wahai Rasul. Saya tidak pernah bekerja selembut ini. Rasulullah SAW langsung mengangkat tangannya, ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut umatku wahai Allah. Mudahkanlah sakaratul maut umatku. Berikanlah sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku wahai Allah.
Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah. Maka ketika sampai pusar, dari pusar sampai dada, sakaratul maut, seluruh umatnya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu sakitnya sudah mulai bekerja lagi lebih keras, lebih sakit. Sakitnya yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika menerima sakaratul maut seluruh umatnya. Tidak ada seorang pun yang merasakan sakitnya ini. Begitu panas badan yang mulia ini, sehingga Siti Aisyah ketika mengompres dengan kain yang basah, langsung kering kain tersebut. Semua menangis karena Rasulullah hanya yang diucapkan ummati, ummati. Banyak pesan Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Salah satu pesannya adalah, berikan salam wahai Aisyah, berikan salamku kepada umatku, berikanlah salamku kepada umatku wahai Aisyah. Aku menunggu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memberikan salam kepada kita. Marilah kita semua memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sungguh kami merindukanmu wahai Rasul. Anggaplah kami semua yang ada di sini tanpa terkecuali sebagai umatmu yang benar-benar umatmu wahai Rasul. Berikanlah syafaatmu pada kami semua, sehingga kami benar-benar bertemu denganmu wahai kekasih Allah, wahai orang yang sangat mulia. Dampingi kami wahai Rasul ketika kami menghadapi sakaratul maut. Dampingi kami wahai Nabi ketika kami akan bertemu dengan ajal kami. Dampingi kami wahai kekasih Allah ketika kami akan bertemu dengan Allah dan Jenazah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada umat Rasulullah SAW. Maka dari ini kita selalu ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang sudah kita lakukan tidak kubra, semoga istiqomah, terus istiqomah untuk menyatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW. Dan semua yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari 3 hadis tadi, ibu-ibu mintanya ke suaminya agar kita bisa sakinah mawadah warahmah seperti keluarga Rasulullah SAW. Mungkin hanya sampai sini karena sudah siang, agar ibu-ibu tidak kesiangan dan kita cepat-cepat langsung bertemu suami dan melaksanakan ittiba Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.